Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita workout from home ya. Seperti biasa menggunakan tubuh kita sebagai media untuk kita berolahraga. Tubuh kita adalah gym kita. Nah, kali ini ada istilah yang mengatakan katanya umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Nah, jadi bisa bayangkan kalau kita lihat dari tubuh kita, kalau kita berbicara yang namanya otot rangka ya, atau yang menjadi salah satu kontribusi daripada kalau kita berbicara metabolisme, kita berbicara soal yang namanya kemampuan kita untuk membakar kalori lebih optimal, kemampuan kita untuk bisa punya kesehatan yang lebih baik, termasuk juga daya tahan tubuh yang lebih optimal. Nah, salah satunya kalau kita berbicara otot, dari berbagai otot yang ada rangka di tubuh kita, jumlahnya ada kurang lebih 400-an lebih, kita melatih kekuatan otot kaki kita, otot yang paling banyak. Kaki kita, bokong kita, yaitu ototnya banyak ada di sana ya. Nah, makanya kenapa ibu-ibu kalau usianya semakin tua, semakin meningkat, otomatis kalau dia jarang latihan pengencangan otot rangka, maka tulangnya jadi lemah, geraknya menjadi lebih sedikit, pada saat itu pembakaran kalori lebih lambat, kadar lemak meningkat. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Klaim-klaim kesakitan ya terjadi di sini. BPJS kesehatan semuanya jadi, negaranya jadi bisa defisit gara-gara kesakitan yang disebabkan oleh karena kadar lemak yang berlebihan ya. Bisa karena obesitas juga, bisa karena hal-hal yang lain. Nah, kali ini kita akan bahas latihan gerakannya sederhana. Teman-teman lihat, baru membayangkan duduk, berdiri. Gampang sekali, duduk, berdiri. Duduk saja, berdiri lagi. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Namanya squat. Kalau teman-teman mau taruh kursi di belakangnya, seolah-olah ada kursi, duduk. Lalu teman-teman langsung berdiri saja, buang nafas, duduk lagi, buang nafas, duduk lagi, buang nafas. Teman-teman bisa lakukan. Pada saat kita melakukan squat, kita berfokus kepada otot paha kita ya secara keseluruhan. Tapi teman-teman lihat nih posisinya saya ya. Pada saat ini membayangkan saya ada kursi di belakang, saya duduk. Waktu saya turun, teman-teman bisa lihat posisi kaki saya yang belakang ini kurang lebih kira-kira hampir sejajar dengan posisi tengah paha saya. Nah, pada saat itulah artinya kita mendapatkan satu garansi, jaminan bahwa yang kita lakukan adalah benar-benar kena terhadap otot yang kita targetkan, yaitu adalah otot paha kita ya. Jadi kita diem di sini. Teman-teman mau diem aja begini, lama juga boleh. Ini namanya static kontraksi ya, teman-teman gini. Tahan aja, capek banget, berat, akhirnya terakhir selesai. Nah, tapi kalau kita lihat posisinya, dari posisi selesai ini namanya, anggap saja nilainya 0 ya. Nah, pada saat kita berdiri sampai lurus, nilainya 10. Nah, kalau squat itu di kisaran antara 2 sampai 3 dan sampai kira-kira 8. Jadi 2 sampai 8. 2 sampai 8. Paham ya teman-teman ya? 2 sampai 8. Pada saat naik, teman-teman lakukan. Waktu naik, buang nafasnya. Pada saat turun, pelan rasakan. Pelan rasakan. Naik lagi, turun, rasakan. Jangan di jerking atau dikencangkan sehingga akhirnya sakitnya di lutut. Kalau teman-teman nanti udah kembali lagi ya ke gym, bisa menggunakan beban ya, atau misalnya mau pakai dumbbell juga boleh, sehingga memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada paha kita. Teman-teman bisa lakukan itu juga ya. Jadi gerakannya sekali lagi sederhana, lakukan kira-kira pelan-pelan. Karena bebannya cuma tubuh kita sendiri, kadang-kadang saya suka tidak memakai hitungan dalam hal repetisi, tapi kita menggunakan durasi. Sebagai contoh, misalnya durasinya 1 menit. Kita pencet tit, 1 menit mulai. Pada saat itu kita mulai gerakan. Ya, kita pelan rasakan. Kita diem aja, nggak apa-apa juga. Balik lagi mulai, pelan lagi rasakan lagi. Duduk lagi mulai, pelan rasakan lagi. Mulai. Teman-teman bisa lakukan juga ya. Kalau mau lebih berat lagi, apa yang dilakukan? Sama seperti squat, tapi kaki kirinya, kanannya ke belakang. Jadi cuma 1 aja. Lebih berat lagi di sini ya. Rasa 10 kali di sini. Atau kebalikannya lagi, pindah lagi, yang kanan depan. Fokusnya ke depan, bukan fokusnya ke belakang. Jadi bebannya adanya di sini. Ya, sama. Turun, jangan sampai habis, sedang, baru naik lagi. Naiknya juga nggak usah sampai habis, tapi segini. 2 sampai 7 atau 8. Buang nafasnya, pelan lagi. Jadi teman-teman bisa kombinasi antara squat, pelan, pelan, pindah ke belakang 1,
Kita pindah lagi ke depan lagi, satu lagi. Bisa variasi. Jadi banyak sekali teman-teman, sekali lagi dalam kondisi apapun kita mesti kreatif ya, menggunakan tubuh kita tetap berolahraga. Kenapa? Bagaimanapun juga ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, jadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah sekarang kita lihat cerita-cerita yang melemahkan hati, katanya sehat mau diancam untuk diambil dari kita. Jadi akhirnya tanpa disadari ada satu berkah ketika sekarang orang terpaksa untuk akhirnya semua punya urgensi untuk menjaga kesehatannya. Nah salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Ini saya ngomongnya udah sampai kecapean ya, padahal cuma menggunakan tubuh sendiri ya. Jadi saya rasa teman-teman, sekali lagi, kreativitas adalah yang paling utama teman-teman bisa lakukan, dan lakukannya tentu dengan senang hati, karena yang namanya kedisiplinan, kepatuhan, fondasinya harus adalah sebuah pemahaman. Lakukan dengan senang hati, karena sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Saya ucapkan selamat teman-teman, selamat mencoba ya. Stay safe dan sehat selalu.